Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru serta teman literasi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raka Aidan Wirabidin. Saya adalah salah satu anggota literasi dari tim literasi SMP Plus Ar-Rahmat. Saya kali ini akan mengajak kalian untuk bernostalgia ataupun mungkin berkenalan dengan salah satu mahakarya sastra Indonesia yang sangat inspiratif, yaitu novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Bagi yang belum tahu novel Sang Pemimpi ini, buku Sang Pemimpi ini adalah buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi yang terbit pada tahun 2006. Jika di buku pertama kita diajak berkenalan dengan Ikal kecil dan teman-temannya di SD, maka di buku ini kita akan mengikuti perjalanan Ikal saat ia menginjak bangku sekolah menengah atas, yaitu SMA. Novel ini tetap mengambil latar di Pulau Belitung yang kaya akan budaya Melayu, namun dengan setting yang lebih maju. Yang membuat buku ini istimewa adalah karena ia tidak sekedar melanjutkan cerita, tetapi berdiri sendiri sebagai kisah penuh semangat tentang persahabatan, mimpi, dan harga diri. Kisah dalam novel ini berpusat pada 3 remaja yang bersekolah di SMA. Mereka adalah Ikal, si tokoh utama yang perasa, Arai, sepupu jauh Ikal yang yatim piatu namun memiliki karisma yang luar biasa, dan Jimron, sahabat mereka yang polos, gagap, tapi punya obsesi besar terhadap kuda. Kehidupan mereka bertiga sangatlah sederhana, bahkan boleh dibilang miskin. Untuk bisa bersekolah saja, mereka tinggal di los pasar yang kumuh dan bekerja sebagai kuli di pelabuhan pada pukul 2 pagi untuk membiayai hidup mereka. Namun, dengan keterbatasan ekonomi, tidak pernah memupuskan mimpi mereka. Sebuah mimpi besar yang ditanamkan oleh guru mereka yang visioner, Pak Balia. Beliau selalu berkobar-kobar bercerita tentang kemegahan Eropa, tentang Universitas Sorbonne di Prancis, tentang para filsuf dan ilmuwan yang besar. Pak Balia pernah mengatakan, jelajahi kemegahan Eropa sampai ke Afrika yang eksotis. Temukan berliannya, budaya sampai ke Perancis. Langkahkan kakimu di atas altar suci alma mater terhebat tiada tara, Sorbonne. Itulah kalimat yang terus memompa semangat Ikal, Arai, dan Jimron. Nah, sejak saat itu, tekad mereka bulat. Mereka harus bisa sekolah ke Perancis. Cita-cita yang terdengar mustahil untuk ukuran anak kuli pelabuhan di Belitung. Namun, mereka percaya bahwa mimpi adalah satu-satunya modal yang mereka miliki. Seperti kata-kata Arai yang sangat terkenal. Biar kau tahu Ikal, orang-orang seperti kita tak punya apa-apa kecuali semangat dan mimpi-mimpi, dan kita harus akan bertempur habis-habisan demi mimpi-mimpi itu. Tanpa mimpi, orang-orang seperti kita akan mati. Ada beberapa hal yang membuat novel Sang Pemimpi ini begitu memikat, alias kelebihan novel ini. Pertama, kekuatan karakter dan persahabatan. Andrea Hirata berhasil membangun karakter tokoh dengan sangat kuat. Ada Arai yang selalu menjadi sumber inspirasi dan penguat Ikal saat hampir putus asa. Lalu Jimron dengan segala kepolosannya yang meskipun tidak ikut perantau ke Prancis, memberikan celengan hasil kerja kerasnya untuk sahabat-sahabatnya sebagai simbol dukungan dan impian yang juga ia titipkan. Persahabatan mereka begitu tulus dan mengharukan. Yang kedua, ada gaya bahasa yang puitis dan memikat. Andrea Hirata adalah bagaikan seorang seniman kata. Beliau menyajikan cerita dengan bahasa yang indah,
kaya akan metafora, dan terkadang humoris, sehingga kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan tokoh-tokoh itu. Entah itu mereka tertawa, terharu, maupun mereka sedang semangat yang membara-bara. Ketiga, pesan moral yang kuat tanpa menggurui. Novel ini mengajarkan kita tentang kegigihan, keberanian untuk bermimpi setinggi langit, dan bagaimanapun pendidikan mampu mengubah jalan hidup seseorang. Pak Balia mengajarkan bahwa mimpi tidak boleh dibatasi oleh keadaan. Selain itu, novel ini juga menyentuh soal pengorbanan orang tua. Ada adegan yang menyayat hati ketika ayah Ikal yang pendiam, demi mengambil raport Ikal, ia rela menempuh perjalanan sejauh 30 km dengan sepeda, hanya karena Ikal malu mengundang orang tuanya yang sederhana ke sekolah. Kejadian itu justru menjadi pelajaran berharga bagi Ikal tentang arti sebuah perjuangan dan arti dari kasih sayang. Tentu, sebagai sebuah karya, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita lihat secara objektif. Pertama, beberapa kritikus berpendapat bahwa alur cerita di beberapa bagian terasa lambat, terutama di awal-awalnya, ketika fokus pada penggambaran latar belakang dan kehidupan sehari-hari tokoh. Kedua, ada yang menilai bahwa jalan cerita terkadang terlalu idealis atau terlalu mulus dalam menggambarkan perjuangan tokohnya. Meskipun tetap memotivasi, ada beberapa bagian yang terasa seperti sebuah keajaiban yang dipermudah. Ketiga, bagi sebagian pembaca, novel ini bisa terasa terlalu melankolis ataupun berlarut-larut dalam menggambarkan kesedihan. Meskipun hal ini justru menjadi kekuatan emosional bagi pembaca lain. Secara keseluruhan, Sang Pemimpi adalah novel yang wajib dibaca, terutama oleh para pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang sedang berada dalam fase kehilangan arah dan membutuhkan semangat. Novel ini adalah setrum pembangun bagi jiwa-jiwa yang sedang terlelap. Andrea Hirata tidak hanya bercerita, tetapi juga membisikkan kepada kita bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa mimpi adalah energi yang mampu membawa kita menjelajahi dunia. Kisahnya Ikal, Arai, dan Jimbron adalah bukti nyata bahwa selama kita mau berjuang dan percaya, maka tak ada mimpi yang terlalu mustahil untuk diraih. Seperti kata-kata dari Andrea Hirata, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Mungkin sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf juga bila saya ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.